Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Dan secara spesifik ingin Ibu observasi. Oke Bu, yang ingin saya lakukan observasi di sini adalah saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan tentunya mendengar aktif. Baik, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang Ibu ingin kembangkan? Ya, indikator pencapaiannya adalah melakukan alat berbobot yang pastinya nanti proses tersebut coach itu dapat menceritakan mengungkapkan apa yang dia dapat lakukan, dan tentunya dalam proses tersebut juga terjalinnya kemitraan dan tentunya proses kreatif itu terjadi. Iya. Baik Ibu Wiwi, terima kasih ya. Ya Bu, sama-sama Baik, Bu. senang sekali hari ini. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rantika, apa kabar? Waalaikumsalam. Lumayan baik Bu Wiwi, apa kabar? Alhamdulillah Bu Ranti. Ya berarti hari ini kita ada agenda coaching ya Bu ya. Mudah-mudahan kegiatan coaching ini pastinya bermanfaat buat saya juga, dan pastinya saya juga ingin cari tahu sejauh mana mungkin Ibu juga punya cara atau solusi lah dari kegiatan coaching ini. Nah Bu, pastinya saya mau bertanya Bu, dari coaching ini tujuan apa yang akan kita capai? Tujuannya saya berharap mendapatkan solusi pencerahan ya atas masalah yang sedang saya hadapi. Soalnya masalahnya lumayan urgent karena sebentar lagi sudah mau selesai semester 1, sedangkan masalahnya timbul sekarang dan harus segera dicari solusinya gitu. Gitu. Ini masalahnya berkaitan dengan
masalah ibu, masalah siswa, atau masalah apa? Berkaitan sih antara siswa dengan saya. Sebenarnya kalau dilihat dari masalahnya harusnya saya tidak ada di situ. Cuman kondisi sama lingkungan sama keadaan saya mengharuskan ada di situ. Seharusnya sih saya tidak punya masalah ini gitu Bu Wiwi. Jadi ibu tuh dampak aja, terdampak dari masalah yang Betul, terjadi. Oh, iya. kalau boleh Bu, apa kira-kira masalah yang sedang ibu alami saat ini? Jadi ceritanya gini ya Bu ya. Jadi waktu tahun kemarin sebelum ini kan saya baru merger nih ya baru disatuin. Jadi sebelum di merger itu di kelas 5 tahun yang lalu, kebetulan saya sekarang di kelas 5. Di kelas 5 tahun yang lalu itu ada anak yang naik bersyarat ke kelas 6. Tahun lalu naik bersyarat masuk. Oke ya. Nah setelah tahun ini kan di merger. Ya. Sekarang anak itu ada di kelas 6. Iya. Ternyata di kelas 6 itu tidak ada perubahan apa-apa. Oke. Malah tambah menurun. Dan berdampak tidak hanya di pembelajaran, tetapi di lingkungan dengan teman-teman itu sama malah menurun. Jadi gimana ya kalau bahasa sekarang like mulu gitulah sama itunya sama teman-temannya. Karena dampak dari merger itu sendiri. Iya karena mungkin adaptasi lagi ya. Iya. Tapi orang tuanya kadang tidak terima dan akhirnya ikut campur sampai masuk ke ranah sekolah. Oh. Ya membuat huru hara lah orang tuanya. Nah kemarin dikumpulkan dengan komite, salah satu solusinya adalah komite itu menginginkan ya udah kembalikan tuh si anaknya ke kelas 5 karena anak memang naiknya bersyarat. Ya. Tetapi si guru kelas 5 ini tidak mau menerima anak ini dan Oh. kepala sekolah menyerahkannya ke saya. Oh gitu. Terus saya berpikir saya itu tidak ada urusannya, tidak ada sangkut pautnya. Itu waktu dia membuat keterangan tidak naik bersyarat, saya tidak terlibat, Iya. ya. Dan sekarang anak itu di kelas 6 pun tidak ada urusannya dengan saya, gitu. Nah, gitu Bu. Jadi sekarang itu masalahnya masih ngambang aja, belum ada keputusan. Sedangkan semester ini udah mau habis, sudah mau selesai. Jadi anak ini gimana nih masa depannya? Saya kalau mau menghadirkan anak itu di kelas saya sudah mulai kondusif, nanti harus adaptasi ulang lagi, Ya. tidak diterima pun, ini gimana masa depan anaknya gitu. Jadi sekarang ini posisi anaknya ada di kelas Purantika atau di kelas yang sebelumnya? Masih di kelas 6, Oh masih karena di kelas 5 ini yang lama itu masih menolak. Oh gitu. Padahal dia tidak bersyarat, tidak akan diluluskan, nanti akan diibukan. Iya gitu. Oh gitu. Nah, dari persoalannya cukup unik nih ya Bu ya, kalau saya lihat ya Bu ya. Nah, apa sih itu yang akan Ibu harapkan dari kejadian ini? Apakah Ibu mengharapkan anak itu terdidik Ibu atau bagaimana? Kalau saya ya, karena berarti kan ini sudah berjalan sampai semester. Betul. Saya tidak punya catatan latar belakang anak ini, ya. Kalaupun dia dikembalikan, misalkan disimpan di kelas saya, Iya. ya di semester terbaru, Semester 2 ya semester 2, terus nilai semester 1 ini bagaimana? Oh, Ya kan? gitu. Nilai semester 1-nya bagaimana? Saya bingung. Nah, tapi kalau misalkan dia masih di kelas 6, Ya. gurunya tuh gimana sih? Kadang gini kan Bu, ada pikiran seperti ini. Kalau gurunya tidak ikhlas, tidak ridho, pembelajaran tidak sampai. Nah ya, gurunya karena mungkin kecewa atau tersinggung dengan ucapan orang tuanya, akhirnya ke anak ini dianggap ada tapi tidak ada. Oh, gitu. Iya. Iya, cukup ini ya. Kalau saya lihat karena ada intervensi orang tua sih, Betul, yang mungkin sedikit membuat gejolak semakin besar ya. Kalau sebenarnya kalau tidak ada intervensi orang tua mungkin masalah tidak akan terlalu berkepanjangan Iya, betul, sampai betul. sekarang ini. Kasihan kan anak Iya. itu kan punya hak untuk belajar ya Bu ya. Nah, tapi Bu, apabila Ibu mendapatkan anak itu, misalkan ya Bu ya, kan itu satu sisi itu tantangan tersendiri dong buat Betul, Ibu. iya. Apa Bu rencana yang akan Ibu lakukan? Kalau saya mungkin akan memberikan dulu pendampingan psikologi gitu ya, walaupun mungkin saya tidak punya kompetensi ke arah sana gitu ya, hanya melakukan pendekatan karena memang saya sama sekali belum mendapatkan gambaran ataupun mungkin data latar belakang anak ini gitu. Mungkin jadi hanya pendekatan dan mungkin juga ya Bu Wiwi, jauhnya saya ingin berkonsultasi nih dengan orang tua. Kok bisa sampai terjadi seperti ini, karena memang dari awal saya tidak tahu nih masalahnya seperti apa. Oke. Nah dari yang Bu Rantika jelaskan tadi, kita bisa mengambil gambaran sedikit bahwa Ibu lakukan tuh itu sudah ada skala prioritas. Artinya kalau memang nanti anak itu Ibu jatuhnya di Ibu juga, berarti tantangan tersendiri buat Ibu. Yang kedua tadi Ibu sudah melakukan strategi deketin anaknya,
dengan segala kemampuan yang ada. Yang kedua, komunikasi dengan orang tua, apa sih yang menjadi alasan dari permasalahan-permasalahan itu. Nah sekarang kira-kira kapan yang target ibu lakukan nih untuk mempercepat proses tersebut lah. Artinya kalau tuh 1 semester ibu tidak pernah latar belakangnya, kemudian semester 2 tiba-tiba ibu dapetin anak itu, berapa lama kira-kira proses ibu akan lakukan? Saya kemarin memiliki rencana, tetapi memang berhubungan dengan wali kelas ibunya ya, karena bagaimanapun masih anaknya beliau gitu ya. Jadi ini selama seminggu kan penilaian akhir nih, gimana setelah pulang sekolah, ayo bersama saya dulu. Walaupun mungkin jadinya ada PR tambahan ya, cuman komitmen saya walau menyelamatkan masa depan anak kita abaikan dulu. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah tadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya. Sekarang di sesi pasca observasi ini saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan pada saat coaching tadi? Ya, oke Bu. Dari proses coaching tadi sih saya mencoba melakukan dengan sesuai dengan alur ceritanya ya Bu ya. Ya pokoknya apa yang sudah saya pahami saya coba aplikasikan lah Bu dalam proses coaching tadi. Ya. Setelah saya observing seperti memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya merespon dengan baik. Iya, alhamdulillah Bu. Ya. Pertanyaan berikutnya sebagai penutup ya Bu ya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan? Iya Bu. Saya sih ingin lebih mendalami ya tentang kegiatan coaching itu sendiri, dan kompetensinya menjadi pendengar aktif itu kan butuh latihan ya Bu. Dan saya ingin lebih memaksimalkan dari proses coaching berikutnya. Itu saja. Baik sekali ya Ibu Wiwi ya. Baik, demikian ya Ibu Wiwi ya pertanyaan dari saya dalam pasca observasi ini. Ya, Terima kasih. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam Bu Sri.